Halo Pak audiens, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Bagi kalian di pagi hari, selamat pagi. Bagi kalian di siang hari, selamat siang. Bagi kalian di malam hari, selamat malam. Nggak ada sore karena sore termasuk siang, harusnya ya. Ya udah, perkenalkan nama saya Irwan Chandra Aditya. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang komputer masa kini dan masa depan. Nah, gitu ya. Jadi, sudah tahu nih ya bagaimana tentang siapa aku gitu kan. Karena ya kalau kata orang bilang, pepatah bilang gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Tapi gue satu kenalan cukup tahu aja gitu ya, saya kenalan juga nggak apa ya. Oke, jadi di materi ini sudah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan ngebahas tentang dua subbab ya lebih tepatnya, atau dua materi, yaitu komputer masa kini dan juga komputer masa depan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita itu harus tahu dulu apa sih komputer itu. Karena percuma dong kita ngebahas materinya tapi kita nggak tahu apa itu komputer gitu kan. Oke, apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, ataupun video. Nah, komputer di sini itu kalau kalian mikir nih komputer, pasti kan pasti kepikiran nih, komputer pasti pikirnya ke PC, personal komputer, atau biasa beberapa orangnya itu menyebut juga dengan komputer desk gitu kan. Tapi di sini itu bukan mengacu ke komputer itu aja gitu kan. Ini komputer di sini itu juga membahas tentang smartphone, gitu kan? Ini udah smartphone atau handphone ya. Juga kita juga ngebahas tentang laptop di sini. Jadi bukan hanya tentang komputer yang PC gitu yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena laptop, handphone itu juga adalah alat elektronik yang fungsinya juga sebagai penginput data gitu kan. Mereka handphone dan laptop ini juga bisa mengolah data, lalu mereka ya handphone dan laptop itu juga bisa memberikan keluaran informasi yang tentu saja bentuknya itu ada bisa teks, gambar ataupun video gitu. Ya contohnya saja kayak di media-media sosial gitu kan. Itu kan juga termasuk informasi yang dalam bentuk macam-macam. Tapi biasanya ya tiga hal tersebut sih biasanya. Oke, setelah kita tahu satu komputer, kita akan lanjut masuk ke materi yang pertama yaitu komputer masa kini. Nah, komputer masa kini itu banyak banget ya. Contohnya itu adalah AI atau Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Nah, Artificial Intelligence atau kerap dikenal sebagai kecerdasan buatan adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Ingat ya, AI ini itu dirancang untuk meniru, bukan melebihi ya. Jadi mungkin kalau kalian tahu juga AI yang mungkin udah hampir yang to the modern ya udah up to date gitu, itu adalah salah satunya AI yang dari siapa ya? Elon Musk kalau nggak salah ya nggak sih. Aku juga lupa. Karena ada AI yang dibuat yang katanya bisa melebihi gitu kan. Aku juga sempat lihat video juga di TikTok kalau nggak salah ya. Itu juga ada AI yang main gunting batu kertas, gunting batu kertas robot sih lebih tepatnya. Main gunting batu kertas gitu kan. Lalu dia bilang gini kan, it's beginning of my ini. Pokoknya langkah pertama kalau bahasa Indonesia langkah pertama dia untuk menguasai dunia katanya gitu kan tapi nggak lah karena AI ini juga punya batasan tersendiri gitu kan saya percaya bahwa AI itu nggak akan bisa melebihi manusia gitu ya, karena AI dibuat dari manusia sorry
AI dibuat oleh manusia. Jadi AI nggak bisa ngelebihi manusia. Gitu. Lanjut. Ya, AI ini aja banyak ya. Kayaknya contohnya kayak ChatGPT gitu. Itu juga masuk AI ya. Nah, apa saja sih pemanfaatan AI di dunia ini gitu. Yang pertama di bidang pendidikan. Salah satunya itu mengontrol atau memantau pembelajaran. Ya banyak ya, karena banyak AI yang bisa digunakan untuk mengontrol dan memantau pembelajaran. Nggak dikit sih, karena lebih tepatnya lebih ke aplikasi sih, lebih ke aplikasi yang bisa ngontrol, memantau bagaimana siswa-siswa itu berkembang gitu kan. Contohnya saja di Asia. Di Asia kita itu punya Simaka yang berbasis web dan juga aplikasi juga nih. Jadi para mahasiswa ini bisa lihat nih bagaimana eh, presensinya gitu. Itu udah terlampir semua di sana, pembayarannya gitu kan ada semuanya. Lalu di bidang kesehatan, mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Dan tentu saja ya, AI ini kan salah satunya fungsi dari AI itu kan pastinya untuk mengurangi biaya ya, menekan biaya gitu kan. Jadi tentu saja penggunaan AI ini sangat berguna ya, apalagi di zaman-zaman sekarang. Tapi tentu saja tidak mudah untuk maintenance-nya gitu kan. Ada maintenance-nya pastilah semua program. Lalu ada mempercepat waktu pelayanan. Karena kan di apalagi zaman sekarang ya, serba cepat ya kan. Jadi nggak mungkin waktu pelayanan satu orang 10 menit, nggak zaman. Ya kalau misalnya dari rumah bisa nih, dari rumah bisa kayak udah kayak aku mau eh, mesen kamar, mesen kamar, bukan. Kita kayak reservasi, bukan reservasi apa sih? Ya pokoknya kita daftar rumah sakit untuk orang sakit gitu ya. Terus kita juga bisa memperluas jangkauan gitu kan. Jadi rumah sakit itu nggak hanya di daerah-daerah situ. Jadi orang yang berada di luar daerah juga bisa tahu tentang rumah sakit itu gitu. Lalu yang ketiga itu di bidang ketahanan pangan atau pertanian lah ya. Kita bisa dengan AI itu kita bisa mengidentifikasi wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik atau belum melalui citra satelit. Nah, ini nih, ini ada pemanfaatan AI dan juga teknologi sekarang gitu kan dengan satelit, bantuan satelit kita ini bisa mengetahui lah ya, mengetahui bagaimana sih area atau wilayah-wilayah yang ditangkap oleh kamera tersebut. Apakah tanahnya bagus, subur, wilayahnya bagaimana, sudah ada listrik atau belum, pendidikannya gimana gitu kan. Kita lanjut lagi, komputer masa kini. Contoh lainnya adalah cloud computing yang biasa kita kenal gitu kan. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, jaringan, serta analitik melalui internet. Nah, kata kuncinya di sini, melalui internet. Jadi, untuk mengakses cloud computing ini kita memerlukan internet. Kalau nggak memerlukan internet, ya kita nggak akan bisa gitu kan. Tapi contoh banyak sih contoh-contoh cloud computing ya. Salah satunya ada G Drive gitu kan. Kita tahu iCloud gitu kan. Banyak banget pokoknya. Di sini kita bukan hanya kayak share suatu data ke teman ya. Kita juga bisa berbagai ya, kita juga bisa mengirim berbagai layanan komputasi ya. Misalnya kayak server tadi, perangkat lunak, software. Kita bisa ngirim software loh ya. Yang tentu saja biasanya berbasis APK atau enggak XC gitu kan. Ya, pernah pernah lah ya pernah ngirim gitu. Buat apa ya, karena diminta gitu kan. Terus kita juga bisa menyimpan data. Data ini banyak macamnya ya. Kita bisa menyimpan data perusahaan gitu kan, data pengeluaran, data pembelian gitu. Kita juga bisa berbagi pengirim jaringan gitu kan. Banyak banget lah, cloud computing ini sangat berguna ya di zaman sekarang juga, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Wah, berguna banget lah. Nah, apa sih saja manfaat dari cloud computing? Yang pertama yaitu aksesnya lebih mudah. Jadi kita bisa mengakses lebih mudah ya. Cloud computing itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, pastilah ya. Karena gini,
Cloud computing kita bisa ngaksesnya dari HP, laptop, yang bisa notabene bisa dibawa kemana-mana gitu kan, fleksibel, fleksibilitas gitu kan. Kita jadi nggak perlu bawa-bawa barang-barang tambahan. Contohnya kalau misalkan tambah HP, kalau dulu mungkin kalau misalkan belum ada cloud computing, kita masih harus bawa flash disk, kita harus bawa yang namanya kabel-kabelan lagi gitu kan. Ya, kalau apalagi kalau misalkan belum ada laptop sama HP, kita sangat bergantung pada flash disk gitu kan. Nggak mungkin dong kalau misalkan ada PC gitu kan, kita bawa PC-nya kemana-mana gitu kan. Wah, it's possible sih, itu mungkin. Tapi kayaknya nggak ada orang yang mau ngelakuin hal tersebut. Siapa gitu kan. Lalu yang kedua adalah kapasitas penyimpanan yang relatif besar. Ingat relatif ya, bukan pasti besar ya. Cloud computing biasanya memiliki penyimpanan yang besar, bahkan bisa saja tak terbatas. Nah, tak terbatas ini agak ambigu sebenarnya, karena bukan ambigu sih. Ya, nggak semuanya bisa tak terbatas gitu kan. Biasa Google Drive aja yang nggak premium 15 GB. Kalau mau nambah harus premium kan, atau harus bisa dibilang bayar lebih gitu lah ya. Ya, tapi 15 GB udah cukup besar loh ya. Jadi 15 GB itu bukan angka yang kecil ya. Kita bisa, karena file zaman sekarang tuh cuma kadang tuh KB, paling besar MB. Ya mungkin ada yang 1 GB gitu kan. Tapi biasanya file-file kecil, dokumen gitu-gitu, foto, MB-an per KB-an mungkin ya. Lalu yang ketiga adalah kemudahan kolaborasi. Sistem cloud computing dimanfaatkan untuk membuat kolaborasi sederhana karena setiap anggota dapat melihat dan berbagi informasi satu sama lain. Ya, benar sekali. Jadi, kemudahan kolaborasi ini tentu saja ya, karena kita bisa nge-share suatu file, dan itu bisa ke banyak orang. Kita ambil lagi, contoh yang paling banyak kita gunakan adalah G Drive. Gitu kan. Di Google Drive sendiri, kita itu bisa mengupload suatu file, lalu bisa men-share ke akun lain, tapi ya, kita juga bisa ngebatasin akun tersebut hanya bisa jadi viewer atau juga bisa jadi editor. Ya, itu sangat lagi-lagi itu sangat berguna gitu kan. Lalu yang keempat, ada keamanan data. Keamanan data cloud computing lebih terjamin karena sudah diantisipasi dengan cloud hosting. Ya, pastinya lah ya. Karena perusahaan sebesar Google, keamanan datanya rendah juga. Gak kira gitu kan. Karena kalau misalkan Google punya keamanan data yang rendah, tak siapa sih, semua orang pasti ragu-ragu gitu kan untuk memakai Google sendiri gitu. Lalu selanjutnya ya, ada beberapa jenis cloud computing ya. Yang pertama itu ada private cloud. Yang kedua ada public cloud atau public cloud. Yang ketiga ada hybrid cloud. Menarik ya. Lalu yang pertama kita akan bahas dari private cloud terlebih dahulu. Cloud computing yang dikhususkan untuk digunakan oleh satu organisasi saja dan tidak bisa dibuka untuk umum. Ya, tentu saja ya. Ini lebih ke private cloud yang G Drive-nya kalian upload file lalu kalian nggak share buat siapa-siapa dan itu nggak akan ada yang bisa akses gitu kan kecuali kalian sendiri gitu. Lalu public cloud, cloud computing yang bisa dibuka untuk semua orang dan bisa digunakan oleh siapa saja. Kalian upload, kalian buka aksesnya untuk semua orang yang punya link bisa masuk, ya udah gitu kan. Itu termasuk public cloud gitu kan, public cloud. Lalu yang ketiga ada hybrid cloud, memerlukan perlindungan khusus disimpan di dalam jaringan organisasi melalui private cloud, sementara layanan lain dapat dibagi dengan masyarakat umum dengan public cloud. Jadi ini ada beberapa data yang dikhususkan untuk suatu perusahaan gitu kan. Istilahnya disimpan lah ya, ditutup rapat-rapat, dirahasiakan. Tapi ada layanan lain yang bisa digunakan buat masyarakat umum masyarakat umum atau pegawai organisasi kantor lainnya gitu kan. Mungkin yang bisa mengakses yang tadi itu, yang di dalam jaringan yang di dalam private cloud itu mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan. Itu mungkin ya. Ya pasti sih, bukan mungkin. Lalu yang ketiga, Internet of Things atau IoT.
Ya, IoT ini sangat juga sering banyak lebih digunakan sekarang juga ya kan. Internet of Things, kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet, mengumpulkan data dan bertindak sesuai dengan data tersebut. Nah, Internet of Things sendiri ini juga banyak digunakan ya karena tentu saja ini membantu sekali dalam keseharian kita sebagai Gen Z, Gen milenial gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang serba cepat gitu kan, serba cepat, serba canggih gitu. Kita sangat butuh hal dan ya tujuannya bukan untuk malas-malas sih, untuk membantu saja. Lalu kita akan membahas kelebihan dari Internet of Things. Ada 5. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas. IoT dapat membantu organisasi atau individu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yaitu kenapa banyak tipunya ya? Kayaknya ini yang nulis ngantuk kayaknya. Saya sendiri kayaknya. Jadi mohon maaf ya. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, IoT ini dapat membantu ya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Kita bisa lebih efisien dalam mengatur waktu, kita juga bisa lebih produktivitas ya untuk melakukan hal lainnya. Jadi IoT ini dibuat bukan untuk lebih menon produktivitas kita atau membuat kita jadi malas gitu. Justru ini membantu kita untuk lebih produktivitas lagi. Yang kedua, kemudahan pengoperasian membuat perangkat yang terhubung lebih mudah untuk dioperasikan dan dikontrol. Tentu saja ya, Internet of Things ini memberikan suatu kemudahan bagi kita. Tentu saja juga Internet of Things ini dibekali dengan pengoperasian yang mudah ya, karena kalau misalkan pengoperasiannya tidak mudah dan sulit gitu, siapa yang mau beli gitu kan, siapa yang mau pakai gitu kan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengambil keputusan. IoT dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, baik melalui analisis data secara real time. Nah, ada beberapa contoh IoT ya. Saya ambil contoh saja kayak misalkan robot penyapu lantai atau robot pengepel lantai. Ada beberapa robot yang kalau kalian tahu, para audiens tahu, itu berbentuk bundar. Dan kalau misalkan dia menabrak meja ya, dia akan muter ya, belok istilahnya. Dia akan belok untuk pergi ke arah lain gitu. Jadi dia udah ada sensor tersendiri gitu. Jadi dia udah dibekali dengan kemampuan untuk mengambil putusan. Oh, aku harus belok, aku harus maju gini gini gini. Seperti gila ya. Zaman sekarang. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. IoT dapat mematok kesehatan dan keamanan seorang. Ya, of course, pasti. Kita ambil IoT lagi apa lagi? Contohnya yang bisa ini jam tangan. Banyak kan jam tangan canggih ya kan. Bisa lah lihat detak jantung, kolesterol, wah, udah biasa ya. Zaman sekarang bro. Yang kelima, peningkatan efisiensi energi digunakan untuk mengontrol dan memantau konsumsi energi. Ya, ada beberapa IoT yang memang dikhususkan untuk melihat suatu ruangan gitu. Digunakan untuk mengontrol juga, kayak misalkan mungkin ada heater ya, ada pemanas ruangan. Jadi kalau misalkan suhunya lagi dingin, dia bakalan panas gitu. Lalu lanjut kekurangannya ya, setelah bahas kelebihannya, kita bahas kekurangan dari IoT. Yang pertama adalah privacy. Kekhawatiran data privacy dapat digunakan oleh pihak yang salah. Jadi gampang bocor lah istilahnya IoT ini, data-data kita. Khawatirnya itu dapat digunakan oleh pihak yang salah, apalagi zaman sekarang. KTP aja, wah sangat bahaya lah ya pokoknya. Kita bisa kalau KTP bisa dibuat salah, bisa dibuat pinjol gitu kan. Kita yang nanggung, mereka yang berbuat gitu kan. Wah, jangan sampai lah ya. Yang kedua ada biaya. Biaya untuk menginstal dan melihara IoT dapat menjadi sangat mahal, tentu saja ya. Ya, namanya juga zaman yang canggih, robot gitu kan. Kita perlu nginstal yang pertama, nginstal, terus kita juga harus melihara. Jadi pemeliharaannya itu pasti perlu banyak karena
per IoT ini kan tersusun dari banyak sekali teknologi, banyak sekali alat-alat gitu. Tentu saja alat-alatnya nggak murah gitu kan. Yang ketiga adalah keamanan. IoT sering menjadi target serangan cyber dan keamanan dapat menjadi masalah yang signifikan. Ya, tentu saja kita kembali lagi ke privasi tadi ya. Dimana kalau misalkan IoT kita kena, kita pakai IoT, ada data kita di situ, dan diserang nih sama cyber attack ya. Kalau sekarang tuh cyber attack atau serangan cyber. Dan data kita diambil nih sama si cyber attacker ini lah ya. Atau bisa kita bilang hacker gitu kan. Wah, hacker nih kalau bilang orang hacker. Nah, ya pasti kita khawatir juga. Kita pasti keamanan ini pasti jadi signifikan lah, masalah yang sangat-sangat besar gitu kan. Yang keempat, ketergantungan pada internet. Nah, IoT memerlukan koneksi internet stabil dan kuat untuk berfungsi. Nah, ini dia. Kalau misalkan nggak ada koneksi internet, gimana bisa jalan gitu kan? Apalagi koneksi internet nggak stabil. Kita main game aja perlu koneksi yang kuat dan juga stabil. Nih, contoh kita main Valorant. Buset. Aduh, sorry. Ping kita di atas 100, nggak ping kita di 60 aja udah, wah, jangan kan kalau ML udah ping kita di atas 60, 90, 100, apalagi 200 gitu kan, udah, wah, ngomong kotor udah. Lalu, setelah kita membahas komputer masa kini, kita akan membahas komputer masa depan. Komputer masa depan, saya ngambil 3 contoh aja. Yang pertama adalah augmented reality, yang kedua virtual reality, ketiga adalah quantum computing. Sebenarnya ketiga hal ini adalah hal atau teknologi yang udah ada ya di zaman sekarang, apalagi di tahun 2024. Ini tentu saja sudah ada dari tahun kemarin juga udah ada itu kan. Tapi yang dimaksud masa depan adalah suatu teknologi yang masih bisa dibarui lagi ya. Kalau computing juga termasuk sih, tapi lebih saya akan ngambil 3 ini aja. Karena kalau computing juga pengen penyimpanan aja gitu kan. Saya nggak cuma kita nggak bisa memprediksi ya ke depannya itu kayak gimana. Teknologi itu selalu berubah dari waktu ke waktu sangat cepat makanya. Oke, yang pertama adalah augmented reality. Apa sih augmented reality itu? Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda digital 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Jadi augmented reality ini kita memerlukan kamera ya. Lebih tepatnya kita memerlukan kamera untuk mengakses dunia 2 dimensi tersebut. Kita membawa dunia 2 dimensi itu ke 3 dimensi. Gitu cuy. Jadi contoh saja kita kalau kalian tahu tuh ada yang namanya kertas AR atau enggak Pokemon Go ya, game Pokemon Go yang sempat viral di tahun 2000 berapa itu? 2019 2020. Pokoknya nggak lama sih. Dan itu sempat viral juga ya kan. Jadi kita menggunakan kamera, kita menangkap Pokemon gitu kan di suatu tempat. Itu adalah salah satu contoh augmented reality ya. Yang kedua ada virtual reality. Adalah sebuah teknologi komputer yang dapat membuat pengguna mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di dunia maya. Jadi kalau augmented reality itu membawa 2 dimensi ke 3 dimensi, kalau virtual reality itu membawa 3 dimensi ke dunia 2 dimensi. Biasanya virtual reality ini dilengkapi dengan suatu alat yang dimana dipasang di dekat mata sehingga kayak kacamata yang besar banget. Lalu kita juga bisa ada yang memegang kayak alat sebagai gerakan aja, sebagai ada yang pakai kayak remote, jadi kita pegang dua gini. Ada juga yang kita bisa kayak sebuah alat yang besar banget, itu bisa digunakan di seluruh tubuh gitu. Ada kayak kacamatanya, terus ada pegangannya juga. Terus kita bisa lari-larian bahkan gitu kan. Dan itu seru banget dan itu adalah salah satu hal yang menjadi wishlist tuh entah di tahun ini, di tahun depan atau di tahun depan-depannya lagi gitu kan 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 nggak ada yang tahu menjadi wishlistku untuk bisa aku coba gitu.
Yang ketiga yaitu adalah quantum computing. Adalah teknologi komputasi yang menggunakan prinsip-prinsip kuantum fisika untuk mengolah data dan melakukan perhitungan. Nah, untuk quantum computing sendiri itu akan dijelaskan lebih dijelaskan oleh yang lebih paham aja, karena saya kurang mendapat data dari quantum computing ini. Dan kita akan lihat videonya nanti, tapi ya jangan sekarang. Kita bahas ini dulu aja. Dan untuk yang di sebelah kiri ya, kiri layar, itu ada augmented reality, salah satu contoh augmented reality di Pokemon Go ya. Jadi kita bisa menggunakan HP kita untuk mengeluarkan ya, bisa dibilang mengeluarkan karakternya di dunia kita gitu kan. Kalau kita bisa menangkapnya. Itu salah satu contoh augmented reality. Lalu untuk yang sebelah kanan itu adalah contoh dari virtual reality atau biasa kita sebut dengan VR. Nah, VR ini yang tadi yang saya bilang pakai kacamata dengan ada pengeratnya. Ini adalah contohnya. Lalu kenapa ini kedua hal ini masuk ke teknologi masa depan? Karena teknologi ini sangat punya potensi untuk berkembang lebih lagi. Saya ambil contoh adalah ini ya, virtual reality. Virtual reality, virtual reality yang sekarang itu tidak kita menggunakannya itu dengan kesadaran. Tapi apakah mungkin ke depannya teknologi ini akan membuat kita secara tidak sadar masuk ke dunianya. Jadi kita masuk ke dunianya itu secara tidak sadar. Kita memakai suatu alat yang bisa, kalau misalkan kita bilang blink start gitu kan, lalu kita bisa masuk ke dunianya. Di dunianya kita tertidur gitu. Bagaimana itu? Apakah mungkin terjadi? Mungkin aja. Ya, saya adalah salah satu orang yang ingin banget merasakan teknologi tersebut ya. Kalau kalian tahu ada beberapa anime yang memang menggunakan konsep seperti itu. Yang pertama itu ada Saus, Sword Art Online. Yang kedua itu ada Overlord ya. Yang ketiga ada Log Horizon. Itu adalah ketiga anime yang pernah aku tonton dan menggunakan teknologi seperti itu. Kalau nggak salah ya. Jadi Cimiu, correct me if I'm wrong ya. Jadi benernya aja kalau misalkan aku salah. Dan untuk augmented reality sendiri, kita nggak tahu ke depannya bakalan gimana gitu kan. Apakah mungkin kita bisa pakai suatu kacamata juga gitu. Terus kita bisa melihat di dalam kacamata tersebut gitu kan, ada karakter-karakternya gitu kan. Wah, keren banget lah. Lalu, yang ketiga ini adalah quantum computing ya. Nggak seperti namanya quantum. Yang saya pikir pertama mendengar kata quantum computing ini bakalan namanya quantum kecil gitu kan. Yang tadi kecil gitu. Ternyata enggak. Ini adalah quantum computing dimiliki oleh perusahaan bernama IBM ya. Jadi di IBM ini mereka salah satu perusahaan yang punya quantum computing seperti ini. Oke, jadi gimana itu ada sedikit tambahan penjelasan tentang apa itu quantum computing ya. Jadi karena barusan aku juga udah lihat videonya juga udah cukup panjang ya. Jadi ya aku akhirin aja sini karena seperti yang lihat slide-nya udah berakhir. Terima kasih dan selamat pagi untuk yang masih nonton pagi, selamat siang untuk yang nonton siang, selamat malam untuk yang nontonnya malam. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, dimaklumin saja ya, karena saya juga sebagai mahasiswa yang juga harus belajar lebih lagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata juga. Jika ada yang salah, informasi yang salah bisa kalian benerin di kolom komentar ya. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Ya, terserah kalian. Share ke teman kalian juga kalau misalkan video ini berguna gitu. Oke. Terima kasih. Dadah.